Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan dan konsultasi dari sahabat viewers. Berikut ini pertanyaannya saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bagaimana cara mengurus perceraian dari pihak laki-laki? Baik, sebelum kita membahas ataupun menjawab pertanyaan dari sahabat kita tadi, tentu saya berharap dan berdoa mudah-mudahan rumah tangga teman-teman penonton semuanya, rumah tangga kita semua diberikan ketentraman, kedamaian, dan ketenangan sehingga menjadi rumah tangga keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Jangan jadikan alasan sedikit-sedikit untuk bercerai. Pastikan kalau memang alasannya sudah fatal, sudah tidak bisa dipertahankan lagi, ya silahkan untuk menempuh proses perceraian dengan catatan lakukan secara baik-baik. Lakukan secara resmi, secara sah melalui proses persidangan, melalui proses hukum yang berlaku di pengadilan. Terkait dengan proses ataupun cara mengajukan perceraian atau mengurus perceraian bagi pihak laki-laki ke pengadilan agama, tentu yang pertama harus memenuhi alasan, memenuhi kriteria, dan memenuhi syarat-syaratnya. Alasan-alasannya harus benar-benar terpenuhi, dan alasan-alasannya tersebut tidak boleh alasan yang dibuat-buat, alasan yang diada-ada, tetapi harus alasan yang memang benar-benar kuat. Apa saja? Saya sudah menyampaikan di video sebelumnya, ada 8 alasan yang dapat diajukan oleh seseorang, baik suami maupun istri yang hendak mengajukan proses perceraian ke pengadilan agama. Itu ada 8 alasan kurang lebih. Di antaranya, misalkan pasangannya berbuat zina, pasangannya mabuk-mabukan, main judi, pasangannya dipenjara 5 tahun, kemudian juga terjadi KDRT, kemudian terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus ya. Itu termasuk alasan juga untuk mengajukan proses perceraian. Ya, jadi yang pertama harus memenuhi alasan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kedua harus memenuhi syarat-syarat formil ataupun juga administratif. Apa saja? Harus melampirkan buku nikah asli, kemudian fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran anak kalau misalkan ada tuntutan hak asuh anak. Nah, itu adalah syarat-syarat administratifnya. Kemudian juga harus menyiapkan 2 orang saksi pada saat sidang pembuktian nanti. Apa yang didalilkan di dalam alasan-alasan gugatan perceraian atau permohonan cerai talak harus dibuktikan dengan keterangan saksi, salah satunya seperti itu. Kemudian yang berikutnya harus tahu konsekuensi mengajukan permohonan cerai talak kepada istri di pengadilan agama. Seorang suami yang mengajukan cerai talak terhadap istrinya itu harus bersedia untuk memberikan sejumlah nafkah kepada mantan istrinya nanti. Apa saja? Yang pertama ada nafkah iddah, yaitu nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama masa iddah, selama masa tunggu. Karena kalau mantan istri ketika sudah sah bercerai, dia tidak bisa langsung menikah lagi dengan laki-laki lain. Harus melewati masa iddah terlebih dahulu atau masa tunggu yang kurang lebih sekitar 3 bulanan. Nah, itu adalah nafkah iddah. Kemudian yang kedua ada nafkah mut'ah, atau bisa kita sebut sebagai pemberian terakhir ataupun juga kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istrinya. Bisa berupa uang, perhiasan, kendaraan, ataupun juga bentuk yang lainnya. Nah, mut'ah dan iddah ini biasanya hal yang wajib untuk diberikan oleh seorang suami yang akan mentalak istrinya, menceraikan istrinya. Itu wajib, teman-teman. Meskipun dalam persidangan ternyata si istri dia tidak hadir ke persidangan, baik dia karena misalkan tidak mau hadir atau sudah masa bodoh, silahkan urus aja, aku udah nggak keberatan misalkan untuk bercerai. Mayoritas hakim, majelis hakim itu akan tetap membebankan, menghukum si suami untuk tetap memberikan yang namanya nafkah iddah dan juga nafkah mut'ah tersebut kepada mantan istrinya nanti. Hanya saja misalkan kalau si istrinya tidak hadir di persidangan, biasanya hakim akan bertanya, berapa saudara mampunya memberikan iddah dan mut'ah kepada mantan istri Anda kelak. Kalau sudah siap keseluruhannya, alasannya sudah kuat, syarat-syarat formil administratifnya sudah lengkap, kemudian sudah siap dengan konsekuensi nafkah iddah dan mut'ah, maka silahkan datang ke pengadilan agama. Bilang saja kepada petugas di sana bahwa Anda akan mengurus perceraian. Nanti oleh petugas akan diarahkan ke meja pos bakum.
yaitu pos bantuan hukum, di mana di situ Anda akan diwawancarai oleh petugas terkait dengan peristiwa yang terjadi, dimulai dari awal menikah sampai dengan kondisi terakhir. Kemudian alasannya apa, permasalahannya apa saja, kondisi saat ini seperti apa, nanti akan diwawancarai. Dan hasil wawancara itulah yang akan dituangkan dalam bentuk surat permohonan cerai talak. Surat permohonan cerai talak tersebut yang dibuatkan oleh petugas pos Bakum itu gratis, tidak perlu bayar. Anda hanya harus membayar biaya pendaftaran perkara pada saat surat permohonan cerai talak tadi yang sudah dibuatkan oleh petugas pos Bakum, kemudian Anda fotokopi sejumlah kurang lebih 8 rangkap, nanti Anda serahkan, daftarkan ke meja pendaftaran. Setelah dihitung oleh petugas pendaftaran, Anda harus membayar biaya pendaftaran. Itu jumlahnya beda-beda ya, ada yang 700.000, ada yang 800, 900, tergantung beberapa faktor mungkin ya. Yang jelas kisarannya 700.000 sampai dengan 1 jutaan. Itu kalau Anda mengurus sendiri. Dengan catatan Anda harus meluangkan waktu tentunya untuk pulang pergi bersidang. Kalau misalkan tidak punya cukup waktu, tidak punya waktu untuk pulang pergi sidang, tapi punya biaya nih untuk bayar biaya jasa pengacara, boleh dan bisa dikuasakan kepada pengacara. Nah, setelah selesai pendaftaran, maka Anda nanti akan menerima atau mendapatkan nomor register perkara. Nomor perkaranya berapa? Nah, setelah mendapatkan nomor perkara, nomor register perkara, maka proses pendaftaran sudah selesai. Anda bisa pulang dan tinggal menunggu surat panggilan sidang. Setelah Anda mendapatkan surat panggilan sidang, silahkan hadir pada waktu yang telah ditetapkan di dalam surat panggilan tersebut. Silahkan lakukan dan ikuti semua tahapan proses persidangan. Apa yang diperintahkan oleh hakim silahkan untuk dilaksanakan. Nah, proses perceraian yang diajukan dari pihak laki-laki itu durasi waktunya paling cepat 2,5 bulan dengan catatan pihak istrinya tidak hadir ke persidangan. Tapi kalau istrinya hadir ke persidangan, biasanya prosesnya dari awal pendaftaran sampai dengan pelaksanaan ikrar talak itu kurang lebih sekitar ya bisa 4-5 bulanan. Bahkan kalau alot bisa saja sampai 6 bulanan. Nah, setelah nanti hakim memutus perkara tersebut, mengabulkan permohonan cerai talak, maka akan ada satu tahapan sidang yang terakhir. Namanya yaitu sidang ikrar talak. Nah, setelah sidang ikrar talak selesai dilaksanakan, maka tahapan selanjutnya tinggal menunggu penerbitan akta cerai. Biasanya akta cerai ini terbit setelah pelaksanaan ikrar talak itu relatif sih ya. Ada yang 1 hari langsung jadi, ada yang nunggu 3 hari, ada juga yang harus menunggu sampai 1 minggu. Itu tergantung dari tingkat kesibukan atau banyak tidaknya perkara di pengadilan agama tersebut. Itu saja mungkin jawaban saya untuk sahabat yang bertanya tadi. Sekali lagi, jangan jadikan sedikit alasan untuk dikit-dikit bercerai. Pikirkan dulu, pertimbangkan dulu matang-matang. Kalau memang sudah fatal, silahkan lakukan, tapi harus sesuai dengan prosedur hukum. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.